Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Jadi di video kali ini kami akan mereview hal yang terjadi pada One Piece chapter 1010. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kalian klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk update video kami selanjutnya. Baiklah, tahu sangat ini suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. One Piece chapter 1010 Haoshoku. Judul ini mengarah ke pertarungan yang terjadi di atap Onigashima. Kejutan demi kejutan terjadi di chapter kali ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke panel utama. Seperti biasa, halaman awal memperlihatkan cover request dari pembaca. Kali ini tampak Charlotte Borin bersama para homies termasuk juga kedua pengikutnya yang selalu menemaninya. Mereka sedang membuat tangisan palsu dengan obat tetes mata. Itu menandakan kepribadian dari Purin yang selalu bisa menyembunyikan sifat aslinya. Panel cerita melanjutkan keadaan Big Mom yang sebelumnya telah jatuh dari pulau Onigashima. Dia masih berusaha untuk memanggil Zeus, tapi Zeus sendiri telah terkurung ke dalam kotak yang dibuat oleh Kid. Lalu Prometheus juga ingin sekali menolong Big Mom, namun Zoro masih terus menebasnya hingga berkeping-keping untuk mencegah dia kabur. Meski begitu, tubuh Zoro juga sudah hampir mencapai batasnya setelah dia terluka cukup parah akibat serangan gabungan dari Kaido dan Big Mom. Beberapa tulang di tubuhnya telah hancur, hanya orang yang memiliki tekad tinggi sepertinya yang masih bisa bertahan. Kemudian di sisi Kaido, pijakan di mana dia berada terlihat hancur akibat serangan terakhir yang dia lakukan terhadap Luffy. Luffy sendiri telah terkapar pingsan karenanya. Kaido berkata jika Big Mom terlihat sangat memalukan setelah dia dibully habis-habisan oleh para bocah supernova di sana. Dia langsung melompat ke arah Zoro berniat menyerang untuk membebaskan Prometheus dari tebasannya. Namun sebelum berhasil sampai, Law telah menukar tubuh Zoro dengan tubuhnya sendiri dan langsung menyerang menggunakan teknik injection shot. Alhasil, Law dapat mengenai tubuh Kaido dengan pedangnya. Akan tetapi kekuatan fisik Kaido masih terlalu kuat untuk ditembus oleh Law. Tanpa perlu banyak tingkah, dengan entengnya Kaido langsung mengoplok Law dan melemparnya begitu jauh dari pandangannya dengan menggunakan pentung kasti miliknya. Di saat yang bersamaan, Prometheus telah berhasil lolos dari tebasan Zoro dan dia masih sempat menyelamatkan Big Mom sebelum benar-benar jatuh ke laut. Momen yang sangat tepat untuk Kaido mengembalikan Lin ke medan pertempuran. Rencana Law sebelumnya untuk memisahkan mereka berdua telah gagal total, hanya karena dia memindahkan Zoro untuk mencegah Prometheus menyelamatkan Big Mom. Akan tetapi hanya itulah cara yang paling tepat menurutnya. Dia lebih rela jika rencana mereka gagal daripada harus melihat Zoro terbunuh oleh keplakan Kaido. Dia sadar jika saat ini kekuatan Zoro telah mencapai batasnya. Kemudian Kid dan Killer meminta untuk menyerahkan segala urusan Big Mom padanya. Tujuan mereka adalah untuk memecah kekuatan dari kedua Yonko, dan tugas mereka kini hanya untuk mencegah Big Mom kembali ke atap. Mereka berdua telah menunggu kedatangannya di pelataran Onigashima, kemungkinan di depan wajah tengkorak. Di bawah mereka, Big Mom telah diselamatkan oleh Prometheus yang membawanya terbang. Sementara dia mengomel sendiri karena Zeus tidak datang menyelamatkannya. Tampak mereka seakan tidak lagi percaya kepada Zeus. Mungkin ini sebuah pertanda jika Zeus akan benar-benar bergabung dengan Nami setelah Big Mom berhasil dikalahkan nantinya. Kemudian Prometheus meminta sesuatu hal kepada Big Mom, entah itu apa, tidak diperlihatkan di sini. Tapi setelah itu awan di atas Onigashima berubah secara drastis dan terlihat cukup mengerikan. Apakah itu akan menjadi serangan andalan dari Prometheus? Pertarungan mereka belum selesai sampai di situ saja. Kita kembali beralih ke atap Onigashima. Di sini Kaido sedikit berbasa-basi. Dia berkata jika meski telah sekarat, wajah Luffy masih saja menatap tajam badannya. Dia ingin sekali menghancurkan kedua matanya, atau mungkin jantung dan otaknya terlebih dahulu. Di panel Zoro, dia berkata kepada Law, yang akan kulakukan sekarang ini adalah kekuatan terakhirku. Karena bagaimanapun juga, tenagaku akan segera habis. Jika tidak berhasil, mungkin ini akan jadi akhir bagiku. Jadi kuserahkan sisanya padamu, Torao. Sebagai seorang wakil kapten, tugasnya tentu melindungi sang kapten hingga ajal menjemputnya. Dia tetap terus bertarung hingga titik darah penghabisan, dan di saat itulah Zoro mengeluarkan teknik dan jurus terkuatnya saat ini. Sembari memaksimalkan kekuatannya, Zoro berkata, "Hei Kaido, dia adalah kaptenku. Kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu sebelum kau mengambil kepala kapten." Lalu Zoro telah menyempurnakan tekniknya, Kikikyu Toryu, teknik 9 pedang, Ashura, Mouja no Tawamure. Kagak tahu artinya sih. Dengan serangan kilat tak terlihat, Zoro langsung menebas tubuh Kaido hingga sekali lagi menyebabkan luka permanen di tubuhnya. Meski itu menjadi serangan terakhirnya, tapi Kaido begitu terkejut bahwa Zoro ternyata juga memiliki haki terlangka yang pernah ada, Haoshoku no Haki.
Namun Zoro sendiri tak pernah sadar jika dia juga dapat menguasainya. Mungkin itu termasuk bakat yang masih terpendam sebelumnya. Memang sudah sewajarnya Zoro bisa menguasai haki intimidasi. Sebagai calon pendekar pedang terkuat di dunia, itu adalah hal yang penting baginya. Zoro telah mengerahkan semua tenaga yang dia miliki untuk hadiah terakhir kepada Kaido. Setelahnya, dia sudah tidak bisa bertarung lagi untuk sementara waktu, dan dia hanya menunggu seseorang untuk melindunginya. Keadaan Kaido sudah cukup terluka parah, namun dia masih berdiri gagah dan tidak ada rasa takut sedikit pun darinya. Kaido berniat untuk menyerang balik, tapi ternyata dia hanya memancing Law untuk mendekatinya. Di saat yang bersamaan, Kaido langsung melancarkan serangan Raime Haki dengan pentung kastinya terhadap Law. Tapi kali ini dia melapisi aura haki yang lebih besar dari sebelumnya. Alhasil, dia mampu menjatuhkan Law dengan sekali koplokan saja. Terlihat Law langsung tergeletak tak berdaya. 3 orang langsung tumbang seketika. Namun beberapa saat setelahnya ada satu orang baka yang masih berdiri untuk terus melawan. Dialah sang baka Sencho. Kali ini kemarahan Luffy benar-benar telah memuncak. Meski wajahnya kini berlumuran darah, tapi dia masih memiliki semangat dan tekad yang tinggi. Dia berkata bahwa dia sangat menyukai para samurai, dan dia pasti akan mengajar Kaido. Sesaat Luffy mengingat beberapa hal yang telah diajarkan oleh Hyogoro kepadanya. Haki yang sempurna itu dapat menghancurkan musuh dari dalam, bukan memaksakan kekuatan, melainkan membuat haki mengalir ke dalam tubuh musuh. Kemudian Luffy berkata, setelah menerima kepelakan senjatamu, aku telah mengetahui semuanya. Kau juga bisa memakai Haushoku Haki kan? Kemudian Kaido menjawab, wororororo, hanya sedikit orang kuat yang bisa mendapatkannya. Lalu dengan sombong Kaido mencoba menyerang Luffy kembali dengan pentung kasti miliknya. Namun secara tidak terduga, Luffy dapat menangkisnya hanya dengan satu kaki saja, dan itu bahkan tidak menyentuhnya. Satu hal yang pasti, Kaido begitu terbelalak melihatnya. Kekuatan sejati dari armamen haki akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh Luffy. Setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya Luffy mengeluarkan teknik terkuatnya saat ini. Bahkan baru beberapa hari dalam timeline, saat pertama kali Hyogoro mengajarinya teknik Ryuo. Tapi kini Luffy telah benar-benar menguasainya. Wah, gila dah ini bocah. Bukan cuma itu saja, Luffy kemudian berputar dan langsung mencoba menyerang balik kepada Kaido. Dengan disertai aura Haushoku Haki yang tinggi, Luffy langsung mengoplok Kaido tepat di dada, dan tanpa menyentuhnya sama sekali, Luffy mampu menghancurkan organ dalam Kaido. Teknik ini terlihat sama persis ketika Hyogoro menggunakannya ke salah satu headliner penjaga udon. Alhasil Kaido langsung terkapar tak berdaya, disertai dengan shock terapi ringan. Kemudian di akhir panel Luffy berkata, Zoro, Torao, terima kasih sudah melindungiku. Kalian pergilah ke bawah, serahkan dia pada aku. Karena bagaimanapun aku pasti akan mengalahkannya. Itu saja, sampaikan pada semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share-nya ya. Jika ada pertanyaan atau bagi yang mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.